Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Saif Channel. Oke, selamat malam semuanya buat sahabat-sahabatku di Indonesia dan di Malaysia dan di negara lain. Semoga semuanya sehat selalu dan kita selalu hati-hati. Apabila kita keluar rumah, kita jaga kita. Oke, di video kali ini saya akan bercerita tentang suasana atau tentang pengalaman saat berada di Malaysia. Jadi di video kali ini saya akan membahas seperti apa sih layanan warga atau masyarakat Malaysia kepada kami, warga Indonesia yang berada di Malaysia. Mungkin banyak dari sahabat-sahabat Indonesia yang bertanya atau yang belum tahu tentang seperti apa sih orang-orang Malaysia dan seperti apa sih warga Malaysia, respon warga Malaysia terhadap orang Indonesia yang berada di Malaysia. Biasanya kalau kita tengok di media sosial semacam Facebook, Instagram atau yang lainnya ya, itu biasa kalau pasal tentang Indonesia dan Malaysia itu biasanya ada komentar-komentar yang tak baik ya. Jadi pernah saya tengok macam di Instagram atau tentang Facebook, bola-bola, apalagi masalah bola. Nah, itu memang sangat-sangat sensitif sekali dan pergaduhan antara Indonesia dan di Malaysia di sosial media itu memang tidak boleh dielakkan ya. Bahkan saya pun kalau baca komentar-komentar semacam itu, macam mana ya, itu malu sendiri atau tidak sesuai dengan kenyataan apabila kita berhadap-hadapan di dunia nyata. Apalagi saya berada di Malaysia selama 6 tahun. Jadi kalau di media sosial itu kadang warga-warga Indonesia atau orang-orang Indonesia dan orang-orang Malaysia bertengkar heboh ya. Jadi saling menghina. Tapi saya akan bercerita tentang layanan warga Malaysia kepada warga Indonesia yang berada di Malaysia. Dan ini pengalaman pribadi saya sendiri saat berada di Malaysia hampir 7 tahun ya. Jadi sekarang ini sudah 6 tahun lebih, hampir 7 tahun lebih. Oke, yang pertama pertanyaannya, apakah warga Malaysia ketika melihat warga Indonesia itu membenci atau cuek kepada kita? Jadi saya akan men-sharing di sini ya, pengalaman saya pribadi di sini. Warga Malaysia dan warga atau pekerja-pekerja Indonesia, TKI Indonesia yang berada di Malaysia itu sangat ramah ya. Jadi kenapa saya cakap begitu? Disebabkan saya memang bertahun-tahun berada di Malaysia dan sahabat-sahabat saya itu juga ada sebagian warga Malaysia dan mereka itu tidak membeda-bedakan juga ya, bahwasanya saya orang Indonesia, bahwasanya dia orang Malaysia. Bahkan mereka itu welcome kepada saya ya, kepada saya sendiri. Jadi jika ada orang yang mengatakan bahwasanya orang Malaysia itu kalau berjumpa dengan Indonesia itu begaduh, tidak. Kenyataannya kalau di dunia nyata itu kita berkawan. Jadi kita kalau tegur sapa, saling berkomunikasi itu lancar. Bahkan saling menghormati ya guys. Jadi apabila kita baik dengan warga Malaysia, orang Malaysia pun baik kepada kita. Begitupun juga orang Indonesia, apabila warga Malaysia baik kepada Indonesia, Indonesia pun baik juga kepada Malaysia. Jadi seperti itu ya guys. Nah, kalau di dunia nyata, ambil contoh masa mula saya berada di Malaysia. Jadi awal mula saya memang di Malaysia itu memang kurang paham berkomunikasi dengan orang Malaysia. Jadi disebabkan bahasa kita memang agak sedikit berbeda ya. Disebabkan logatnya itu, logat Malaysia itu agak cepat ya. Jadi kalau kita bahasa Indonesia itu tidak seberapa cepat, tapi kalau warga Malaysia cakap itu agak cepat, nampak di pendengaran kita itu nampak cepat dan kemas ya. Jadi masa saya awal mula pertama di Malaysia, nak cakap Malaysia itu memang belum tahu lagi ya. Dan apa yang sahabat-sahabat Malaysia cakap kepada saya, dia warga Malaysia, sahabat-sahabat saya ya, dulu masa berada di Kampung Batu itu ada kawan-kawan dari adik-adik saya, kawan-kawan dari ayah dari adik-adik saya bercakap dengan saya. Mungkin
pikiran mereka, wah ini orang Indonesia baru, jadi dia pasti tidak paham bahasa Malaysia. Jadi mereka itu ke saya sendiri, biar saya lebih paham itu bahasa Indonesia guys. Jadi meskipun mereka belum pernah pergi ke Indonesia, itu mereka boleh bahasa Indonesia. Jadi menyesuaikan warga Malaysia itu kebanyakan paham tentang bahasa Indonesia itu. Logatnya pun kadang dia pakai atau guna bahasa Indonesia ya, supaya kita lebih paham. Jadi saat saya selidiki ya, bahwasanya sahabat-sahabat Malaysia paham atau bisa boleh berbahasa Indonesia itu belajar katanya dari sinetron ataupun film-film Indonesia yang berada di Malaysia, yang tayang di Malaysia. Dan itu kita boleh belajar juga. Sama halnya sekarang ya di Indonesia, famous tontonan anak yakni adalah Upin Ipin ya. Jadi mungkin pada kelahiran tahun 2000 ke atas ini orang Indonesia, adik-adik kita yang di Indonesia tahun kelahiran 2000 ke atas boleh paham bahasa Malaysia, disebabkan di Indonesia memang sekarang ini marak-baraknya Upin Ipin, Bobo Boy, dan Ejen Ali ya, memang sangat famous sekali. Bahkan adik saya, adik family yang berada di Surabaya itu memang sekarang ini meskipun belum pernah ke Malaysia, dia itu pandai bahasa Malaysia, disebabkan setiap hari-harinya itu tengok Upin Ipin ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat ya. Orang Malaysia boleh cakap Indonesia, orang Indonesia boleh cakap Malaysia. Dan orang Malaysia itu kalau bercakap ya, biasa ya kalau orang Melayu Malaysia itu apabila dia mau cakap dengan bukan Indonesia saja ya, apabila dia mau cakap ke orang Cina, dia kalau mau cakap itu logatnya itu boleh berubah ya. Jadi semacam boleh berubah-berubah. Bila orang Malaysia itu cakap ke Indonesia boleh menirukan logat kita. Apabila orang Malaysia itu cakap dengan orang Cina, orang India, atau orang Bangla, atau orang lainnya, itu boleh menirukan bahasa mereka ya. Meskipun memang bahasa Malaysia ya, tapi logatnya itu boleh disesuaikan dengan logat mereka. Boleh disesuaikan dengan logat Cina, India, atau yang lainnya. Jadi itu sangat bagus sekali, membantu kita beradaptasi lebih baik lagi. Oke, dan yang kedua itu tentang tempat kerja. Saya berada di Malaysia, dan di sini ya di Malaysia, buat pengetahuan saja, dulu adalah saya kerja di cleaner pernah, restoran pernah, dan yang lainnya. Dan di sini ya guys, kita boleh tahu tentang sifat-sifat warga Malaysia yang apabila kita kesulitan dalam pekerjaan kita, atau apa yang kurang tahu dari pekerjaan kita, itu mereka boleh memberikan ilmu, boleh memberikan pengetahuan. Jadi begini. Dan alhamdulillah selama saya bekerja berada di Malaysia ini, alhamdulillah saya mempunyai kawan-kawan di Malaysia, kawan-kawan Malaysia, Melayu, Cina, India, itu alhamdulillah semuanya baik-baik kepada saya ya. Mungkin di setiap negara itu memang ya ada baik, ada buruknya. Tapi yang saya alami selama 6 tahun lebih berada di Malaysia, itu alhamdulillah memang sangat membantu, dan mereka selalu welcome kepada kita ya. Dan memang ada sedikit lah kalau pertengkaran sedikit-sedikit itu, tapi kalau pertengkaran sedikit-sedikit, tapi kalau sudah ya sudah. Jadi kalau lepas dari itu kita boleh akrab lagi. Biasalah kalau manusia, saudara pun boleh bertengkar, tapi lama-lama kita boleh baikan lagi, akrab lagi, dan boleh bersahabat lagi. Jadi seperti itulah ya guys. Apabila kita bekerja di Malaysia, mereka sangat membantu supaya kita boleh beradaptasi lebih baik lagi. Dan yang ketiga itu adalah tentang kepedulian warga Malaysia. Di sini ya warga Malaysia, meskipun kita berbeda negara, itu sangat peduli juga kepada kita ya. Seperti halnya contoh masa pandemik ini, itu mereka
bahu-membahu, ada sumbangan dari warga atau masyarakat Malaysia kepada kita. Jadi ini adalah contoh yang sangat baik dari masyarakat warga Malaysia, dan itu bukan dari satu orang ya guys. Jadi kadang ada sekumpulan orang menyumbang-nyumbangkan, dan kita sebagai warga Indonesia, TKI Indonesia yang berada di Malaysia itu alhamdulillah boleh dapat sumbangan juga dari warga Malaysia. Jadi kepedulian warga Malaysia meskipun bukan dari negara Malaysia, alhamdulillah memang sangat bagus sekali guys. Jadi tidak ada yang kita bertengkar-tengkar di dunia nyata ya guys. Tapi kalau semacam memang di Instagram atau Facebook itu memang pening kalau tengok saya pun. Dan juga tentang apabila kita kesusahan. Apabila dulu awal mula saya berada di Malaysia, nak pergi ke mana-mana tempat ya. Jadi saya pening. Sebab saya memang tak tahu arah, tak tahu jalan ya. Masa-masa saya berada dekat Malaysia selama belum 1 bulan itu nak pergi sana. Jadi masa itu memang saya pening ya, disebabkan saya memang belum tahu tentang jalan-jalan di Malaysia. Masa itu dekat Coket, saya memang bingung dan bertanya dengan warga Malaysia di sekitar kita. Jadi ada pakcik-pakcik yang saya tanyakan, dan dia di pakcik-pakcik itu ramai warga Malaysia yang prihatin ya kepada saya sendiri, yang mungkin yang mungkin sedih juga ya apabila melihat saya kebingungan mau pergi ke suatu tempat tapi tidak tahu arah. Jadi mereka itu kompak menunjukkan, oh adik nak pergi sana, adik pergilah ke bus stop, lepas tu adik naik bus yang U21, lepas tu adik tengoklah kalau nanti ada dekat bukit-bukit, dekat situlah sampai. Jadi memang prihatinnya itu memang sangat bagus ya, bukan satu orang saja yang saya tanyakan, dan mereka itu respect ya, langsung 1, 2, 3 orang tuh cakap ke saya dan menunjukkan arah yang kita mau pergi ke sana. Seperti inilah video tentang pengalaman-pengalaman saya layanan warga Malaysia terhadap warga Indonesia yang berada di Malaysia. Jadi memang kenyataan tidak sesuai dengan online. Kenyataan atau berhadap-hadapan langsung tidak sesuai dengan kenyataan yang berada di Facebook, Instagram, atau di online lainnya. Oke, mungkin kita boleh ambil contoh, mungkin di video ini boleh ambil hikmah dari apa yang saya ceritakan ya. Sedikit besarnya boleh bermanfaat kepada kita semua, rakyat Indonesia dan Malaysia adalah saudara serumpun. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa senyum, jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya supaya lebih berkembang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.